Puji Tuhan saleleng-leleng naik. Puji Raja Sian surga Raja Nihuriai. Raja ni salut bangsa Tuhan nasun sangapi. Langit tanah saedehong sangat diwarnai. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan kehidupan, aktivitas kita. Tapi terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Di pagi ini Tuhan, kami datang kepadamu bersyukur atas segala kasih karunia-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kami mau melanjutkan seluruh aktivitas kami hari ini. Hantarlah kami terlebih dahulu dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, hari ini Jumat 31 Juli, hari terakhir di bulan Juli ini. Kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang menyapa kita dari Kisah Rasul pasal 10 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-35. Berbunyi demikian. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudara, pernahkah kita tertipu oleh pandangan pertama kepada wajah orang? Mungkin kelihatan rapi, menawan, soft spoken. Kita pikir ini adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Lalu ketika kita melihat orang lain dengan penampilan yang berbeda, mungkin lebih sedikit berantakan, lalu kita berpikir orang ini mungkin jauh dari Tuhan, atau dalam hidupnya orang ini tidak ada lagi harapan ataupun perubahan di dalam kehidupan. Sebenarnya tanpa sadar, kita bukan hanya sedang menilai orang lain, tetapi kita juga sedang membentuk gambaran tentang Allah. Kita mulai menentukan siapa yang dekat dengan Dia dan siapa yang boleh dipakainya, siapa yang tidak dapat dipakai oleh Tuhan. Petrus pernah terjebak dengan pemikiran itu. Sebagai orang Yahudi yang selama bertahun-tahun ia memahami bahwa bangsanya adalah umat pilihan Allah. Bangsa-bangsa lain dipandang sebagai orang luar yang tidak mungkin dipakai oleh Tuhan. Petrus tidak membenci mereka, tapi sejak kecil ia diperkenalkan dengan pemikiran yang seperti itu. Tetapi Allah menyatakan hal yang berbeda. Allah mengguncang cara berpikirnya. Allah memberikan penglihatan. Petrus menolak. Lalu Allah mengulang lagi penglihatan itu. Lalu datanglah utusan dari rumah Kornelius. Kemudian Roh Kudus menyuruh Petrus pergi. Allah sedang menuntun Petrus selangkah demi selangkah menuju tempat yang belum pernah ia bayangkan. Rumah orang lain, bangsa lain. Ketika Petrus akhirnya tiba di rumah Kornelius, ia pun menyampaikan Injil. Namun tiba-tiba Roh Kudus dicurahkan di atas seluruh keluarga itu. Dan disitulah kemudian Petrus berkata, "Sekarang aku mengerti." Ini adalah pembalikan dari pemikiran Petrus selama ini. Titik balik dari seluruh kisah itu. Lihatlah, Tuhan memanggil Kornelius, tapi mengubahkan hati Petrus. Allah sedang menyatakan dirinya lebih jelas kepada Petrus, melebihi dari apa yang selama ini ia kenal. Selama ini Petrus mengira Allah bekerja di dalam batas-batas bangsa yang ia pahami, hanya bagi Israel, hanya kepada orang tertentu, dengan kualitas-kualitas rohani tertentu. Ternyata Allah jauh lebih besar dari pemahaman Petrus sendiri. Barulah sesudah Petrus mengenal Allah dengan lebih benar, ia kemudian melihat Kornelius dengan cara yang baru. Inilah pertobatan. Dan pertobatan yang sama juga kita butuhkan hari ini. Bukan karena kita membenci orang lain, tetapi karena kita mungkin diajar dalam pemikiran yang salah,
dan berpikir bahwa kita mengenal cara bagaimana Allah memakai orang lain. Kita mungkin kehilangan harapan kepada orang-orang tertentu, bahkan kadang kepada diri kita sendiri. Kita mungkin berkata, orang seperti ini tidak mungkin berubah karena dia sudah terlalu jauh, atau mungkin dia terlalu keras untuk Tuhan ubahkan. Atau mungkin kita juga mengatakannya kepada diri sendiri, saya tidak pantas, saya tidak mungkin. Setelah semua apa yang kujalani dan kulakukan, Tuhan pasti sudah meninggalkan hidupku. Padahal bukan Allah yang sedang membatasi kasih karunia-Nya. Seringkali kitalah yang membatasi Allah dengan ukuran pemahaman kita sendiri, ukuran hidup kita. Lalu firman Tuhan membawa kita memandang kepada Tuhan Yesus. Apa yang terjadi di rumah Kornelius bukan tentang Petrus yang akhirnya menjadi lebih terbuka. Ini adalah kisah tentang Kristus yang bangkit dan masih terus bekerja melalui Roh Kudus. Dia yang dahulu menjumpai pemungut cukai. Dia juga yang berbicara kepada perempuan Samaria. Dia yang menyentuh orang-orang kusta. Dia juga yang menerima orang-orang berdosa. Kini terus membawa Injil melintasi batas-batas yang masih dibangun oleh hati manusia. Melalui salibnya, Kristus telah meruntuhkan tembok yang memisahkan manusia dengan Allah. Dan melalui Roh Kudus, Ia terus meruntuhkan tembok-tembok yang masih berdiri di dalam hati orang-orang. Sebab orang percaya tidak akan mampu membawa Injil melintasi batas dunia apabila orang percaya, gereja sendiri masih membatasi pekerjaan Allah di dalam hatinya. Kasih karunia Allah bukan hanya mencari orang-orang yang kita anggap jauh. Kasih karunia itu juga terus membaharui hidup kita, supaya kita semakin mengenal siapa Dia sebenarnya. Semakin kita mengenal Dia, semakin kita menyadari bahwa kasih karunia Allah itu lebih besar daripada prasangka kita, lebih luas daripada batas yang kita bangun, dan selalu bekerja dahulu daripada yang mampu kita bayangkan. Jangan menolak ketika Roh Kudus mulai memperluas hati kita, sebab seringkali mujizat yang Tuhan kerjakan bukan kepada orang-orang yang kita layani. Mujizat pertama itu terjadi dalam hati kita, karena Allah selalu lebih besar daripada cara kita memahaminya. Karena itu ketika Roh Kudus memperluas hati kita hari ini, jangan melawan. Sebab seringkali sebelum Injil melintasi batas-batas dunia, Injil terlebih dahulu melintasi batas-batas yang masih ada di dalam hati kita. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah, tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk bertobat, yakni mengenal Engkau dan menerima orang-orang lain, menilai orang lain tidak hanya karena penampilan luar atau pemikiran kami sendiri. Sebagaimana Engkau boleh mengasihi dan memakai semua orang, demikian juga kiranya kami boleh mengasihi semua orang, tidak membatasi orang-orang hanya karena berbeda dari kami. Terima kasih Bapa, bawalah kami di dalam hari ini di dalam damai-Mu, sehingga kami membawa damai itu kepada orang-orang yang kami jumpai hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.